Berpujilah nama-Mu. Inilah kami ya Tuhan, inilah kami ya Aba ya Bapa. Yesus. Oh, glory, 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 glory. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan andalanku, amin. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, amin. Aku percaya Tuhanku ajaib. Yes, haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku ajaib. Ajaib apa yang Kau buat? Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Oh, ajaib apa yang Engkau buat? Ajaib pemeliharaan Tuhan, ajaib. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Holy Spirit, God, in the name of Jesus. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Hanya pribadi-Mu Tuhan, pribadi Bapa. Kami dalam melingkai-Mu Tuhan. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima pujian, Kau layak terima glory. Oh, bakar kami dengan api Roh Kudus. Yeah. Glory, Yesus. Tuhan penuhkan ku dengan firman. Tuhan
hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai Tuhan penuhkan ku dengan firman dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup ku tak menyerah kau kekuatan dan perlindungan bagiku pertolonganmu di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku aku berserah kau ku nantikan kau yang ku sembah Yesusku Raja dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup ku tak menyerah kau kekuatan amin dan perlindungan bagiku pertolonganmu di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku aku berserah kau ku nantikan kau yang ku sembah Yesusku Raja kau ku nantikan kau yang ku sembah Yesusku Raja kau ku nantikan kau yang ku sembah Yesusku Raja kau ku nantikan kau yang ku sembah Yesusku Rajaku silakan kepada hambanya yang akan melayani. Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta dan tim info ya yang sudah bernyanyi ya untuk hadirat Tuhan. Ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak di dalam surga. Pagi ini kami masih boleh sehat, masih boleh bangun pagi, boleh merasakan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan buat setiap hidup kami Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah tenda ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Seberapapun kami yang ada Tuhan, kami mau dengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, untuk kami masukkan di dalam pola pikir kami, kehidupan kami, hati kami, untuk selaras dengan apa yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus lindungi Tuhan, kiranya Roh Kudus yang selalu berkuasa atas setiap kehidupan kami juga ini dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu saja ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kami akan diberkati pagi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum
saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan selamat tahun baru, memasuki hari yang ke-17 ya. Semuanya sehat selalu ya, diberkati Tuhan Yesus. Hari ini tema saya yang sudah saya persiapkan, bagaimana kita bisa hidup berharga di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kita semua ini adalah anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Kenapa saya katakan berharga di mata Tuhan? Karena kita bukan orang-orang yang hanya terpanggil di dalam Tuhan, tetapi kita jadi orang pilihan Tuhan. Matius 22 ayat 14. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang kupilih. Kita harus jadi orang pilihan Tuhan. Sampai kapan? Ya, sampai akhir hidup kita ya. Jadi jangan setengah jalan ya. Kita harus sungguh-sungguh ya melayani Tuhan, ya, mengiring Yesus sampai akhir hayat kita, hidup kita, ya. Kita harus terus setia, taat kepada Tuhan, karena kita ini semua berharga di mata Tuhan. Kita akan lihat satu firman Tuhan di Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Tolong yang ini yang sedang membuka video ini ya, tolong suaranya dimatikan karena ini akan mengganggu teman-teman yang mendengarkan ya. Terima kasih. Kita harus mempersembahkan hidup kita sepenuhnya untuk siapa? Kita diberkati hari ini. Kita boleh memperoleh segala harta di dunia ini. Tetapi kita jangan lupa itu semua datangnya dari pemberian Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan pikir kita sudah pintar, ya, kita sudah menjadi pemimpin. Kita lupa apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena di Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang luar biasa, yang damai sejahtera. Bagaimana kita bisa mengikuti rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Saya ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan orang percaya, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan ya. Kita harus jangan setengah jalan, jangan putus asa, jangan menyerah ya di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, terlebih lagi sebagai hamba Tuhan. Saya akan lihat dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca secara cepat. Demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus benar-benar mempersembahkan sepenuhnya ya hidup kita ini untuk selalu berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita benar-benar harus melakukan hal yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Amin. Ya,
Kita harus benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Seperti yang ada di PMD, ya, kita berbagai interdenominasi gereja, tetapi kita harus mempunyai satu tubuh Kristus yang harus kita bangun bersama-sama. Ya, jadi jangan ada perbedaan hitam atau putih, ya, eh, cantik atau biasa saja, ganteng atau kurang, itu semua di mata Tuhan, semua berharga, semua dikasih oleh Tuhan. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Amin. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas, ya, yang benar-benar tulus, yang murni di hadapan Tuhan. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Itulah firman Tuhan. Jadi poin yang saya baca dari firman Tuhan Roma 12 ayat 1 sampai 8, saya menangkap kita hidup harus bayar harga di hadapan Tuhan. Amin. Kita diberkati Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan? Banyak orang di luar sana, ya. Ketika dia diberkati Tuhan, dia lupa dengan Tuhan. Ya, dengan kekayaan yang berlimpah, ya, sehingga dia pikir dia usaha mati-matian, dia bekerja siang dan malam, ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya. Itu dia bilang dengan hasil keringat dia, ya, tanpa melihat waktu, ya, dia bekerja mati-matian sehingga dia diberkati. Terkadang manusia lupa akan hal berkat itu, ya, sehingga hidupnya tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan. Bahkan yang dia pikirin selalu bagaimana dia bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di dunia ini. Kita harus ingat, ya, setiap manusia ini punya batas waktu, ya. Ingat 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan untuk keinginanmu, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan orang percaya. Kita semua punya waktu sisa, ya. Saya tahun ini usia saya 60 tahun. Kalau dipikir dari Yohanes 10, ya, manusia, Yohanes 90 ayat 10, ya. Mazmur 90 ayat 10, ya. Manusia bisa hidup 70 tahun. Berarti kesempatan hidup saya hanya 10 tahun lagi. Sangat begitu singkat hidup manusia ini, ya. Kita sudah memasuki hari yang ke-17 bulan Januari. Sudah pertengahan. Nanti tanpa terasa kita sudah mengakhiri bulan akhir Januari. Bagaimana dengan kehidupan hari-hari kita? Bahkan di Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami Tuhan untuk dapat menghitung hari-hari, untuk kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Amin. Jadi yang pertama adalah hidup kita itu harus bayar harga. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya. Ya, kita sudah, apalagi kita sudah jadi hamba Tuhan, kita harus sepenuhnya melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita ingat Efesus 2 ayat 10, ya, kita ini, ya, buatan Allah di dalam Kristus Yesus, yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita melakukan pekerjaan baik, ya, dan selamanya kita harus ada di dalam Dia. Ya, jadi jangan pernah kita pikir, wah, nanti aja deh, saya kan masih muda,
saya masih bisa kerja keras, ya nantilah. Itu kalau Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi kita hidup orang percaya untuk melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita semua. Tapi kalau Tuhan nggak kasih waktu lagi, berarti kita sudah terlambat. Ya, it's too late. Ya, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, jangan jangan membuang-buang waktu sisa hidup kita ini untuk kesukaan kita. Saya selalu ingat Yakobus 4 ayat 4. Jika kita terikat dengan dunia ini ya, berarti kita membangun tembok perpisahan kita dengan Tuhan. Jangan. Itu sangat mendukakan hati Tuhan. Bagaimana kita melihat ya Tuhan Yesus mengajarkan kita sebagai teladan ya kita harus mempersembahkan yang terbaik, yang benar di hadapan Tuhan. Ya, Matius 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Bagaimana dengan hidup kita sampai hari ini? Apakah masih ada perkenanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita kepada Dia? Harus ada. Kita harus berkenan. Kita harus terus ada di dalam hatinya Tuhan. Ya, jangan pernah kita melenceng. Jangan kita mendukakan Tuhan. Jangan kita marah dengan Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut dengan Tuhan. Amin. Ya, kita harus lakukan yang terbaik selagi masih ada waktu. Ingat ya, banyak orang berlomba-lomba ya mencari harta dunia sebanyak-banyaknya. Ya, Watalia. Memang di dalam setiap kehidupan kita ini ya, pasti ujung-ujungnya kita butuh uang. Tapi bukan segalanya uang bagi kehidupan kita kalau tanpa Tuhan. Amin. Yang harusnya kita kumpulkan adalah harta di surga. Saya akan bacakan firman Tuhan di Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Ayo lakukan. Sekalipun kita rasanya terus melakukannya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, jangan pernah lelah. Ya, karena di Roma 12 ayat 11, hendaklah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita harus bayar harga. Ya, di kehidupan saya dari 2013 sampai hari ini 2023 sudah menginjak 10 tahun. Saya tidak bisnis apa-apa. Ya, saya hanya sebagai hamba Tuhan. Saya lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk saya menjangkau banyak orang, sehingga orang boleh berbalik kepada Tuhan, boleh melayani Tuhan, ya, boleh sama-sama membangun satu tubuh Kristus di dalam persekutuan kita bersama Tuhan Yesus. Amin. Saya pegang itu selalu Keluaran 19 ayat 5. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perintahku, aku akan menjadikan engkau harta kesayanganku sendiri dari segala bangsa, karena akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Itu kata firman. Amin. Ya, karena kita ini benar-benar biji-biji mata Allah. Ya, kita ini berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kita juga harus bayar harga. Kita ini sedang berhutang dengan Tuhan. Dia sudah menyelamatkan kita. Bahkan dia menjadikan kita hamba-hamba Tuhan. Gembala-gembala kita harus lakukan. Sampai kapan? Ya tentunya sampai garis finish yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kehidupan kita. Karena hidup kita ini ya, siapa yang berdaulat kalau bukan Tuhan Yesus yang berdaulat?
atas setiap kehidupan kita orang percaya. Ada amin? Ya, kita harus lakukan. Ya, bersama Yesus kita dapat melakukannya. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus kita pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Ayo lakukan. Selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan yang terbaik untuk kita bisa melakukannya. Sehingga hati Tuhan selalu disenangkan oleh perbuatan kita. Amin. Ya, saya akan kasih satu ayat tambahan firman Tuhan ya. Tadi saya baru dapat tadi pagi ketika saya bangun jam 4:30 ya. Kita harus benar-benar melakukan di Lukas 21 ayat 34 dan 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, ayo lakukan. Ya, tidak ada yang suka, sekalipun kita rasanya berat, sekalipun rasanya kita tidak mampu, ya, tapi Roh Kudus yang selalu memberi penghiburan, yang memberi kekuatan ekstra untuk kita bisa melakukannya sampai kepada garis finish. Ya, kita harus bayar harga dalam kehidupan kita. Jangan takut ya untuk memberi diri kepada Tuhan. Ya, bahkan dikatakan di firman Tuhan ya, saya baru dapat lagi juga tadi pagi ya, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Harus sukacita terus di dalam Tuhan. Amin. Ya, bahkan di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bersukacitalah senantiasa. Ya, kita harus melakukan terus ya. Kita harus tetap melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 ya. Bersukacitalah senantiasa kepada Tuhan. Amin. Kita memasuki poin yang kedua. Apa itu poin yang kedua? Karena kita ini semua berharga di mata Tuhan. Kita lihat satu ayat firman Tuhan terlebih dulu sebelum kita mendapatkan poin yang kedua. Kita baca di Ibrani 8 ayat 2 dan 3. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan mempersembahkan dan karena dari persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Kita harus ingat ini. Karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Jadi saya kutip dari poin yang kedua, kenapa kita berharga di mata Tuhan? Kita harus melakukan yang kedua, menjadi berkatnya Tuhan. Amin. Menjadi tangan kepanjangan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita mau nggak menjadi berkatnya Tuhan? Harus, harus mau. Tidak ada pilihan yang lain. Amin. Ya, kita lihat Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan mengajarkan kita pagi ini ya,
Kita harus setia untuk beribadah, menjadi berkatnya Tuhan. Kita dengar firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi berkatnya Tuhan, menjadi terang Kristus, suratan yang terbuka yang dibaca semua orang. Ya, seandainya mungkin kita dulu kurang sabar, ya, kita tidak panjang sabar, kita gampang emosi, kita gampang marah. Tetapi Tuhan sudah mengajarkan di firman Tuhan, kita hendaknya kita menjadi lemah lembut, memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, ya, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Ya, kita harus lakukan apa yang menjadi buah roh. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita terus menjadi berkat kemanapun Tuhan utus, kemanapun Tuhan tetapkan kehidupan kita. Amin. Kita lihat lagi. Kolose 3 ayat 12 sampai 17 saya akan bacakan secara cepat. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, jadi nggak ada yang sempurna di dunia ini manusia, ya, baik itu hamba Tuhan, manusia masih bisa jatuh, manusia tidak bisa kebal dosa, ya, manusia selalu dikatakan firman Tuhan, roh roh penurut, tetapi daging ini terkadang kita suka berontak, lemah, ya, tetapi nggak ada di PND ini, nggak ada yang seperti itu. Amin. Dikatakan lagi, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakannya. Dan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Ya, kita harus melakukannya sehingga hati Tuhan selalu disenangkan dengan perbuatan kita, menjadi berkat hidup kita ini. Ya, jangan jadi batu sandungan, ya. Karena Galatia 2 ayat 20, hidupmu bukan milikmu lagi. Hidup yang ada di dalam kita adalah hidup di dalam Kristus Yesus, Dia yang sudah membayar dengan darahnya yang mahal. Dia tercurahkan darahnya untuk apa? Menebus segala dosa-dosa kita. Jadi jangan lagi bermain-main dengan apa yang tidak berguna di dunia ini, ya. Kita jangan dengar apa yang menjadi nasihat yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, melakukan pekerjaan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak teman-teman kita diselamatkan. Amin. Ya, kita harus menjadi berkat kemanapun Tuhan utus. Ya, jadi jangan lagi kita, wah ini kejauhan nih, saya nggak mau melayani. Ah ini kurang enak nih tempatnya. Ya, jangan pilih-pilih. Kita harus terus menjadi berkat Tuhan. Amin. Ya, karena kita kan hidup juga nggak tahu posisinya ada di mana. Ya, ya syukur-syukur kita hidup ada di dalam keluarga yang mapan. Tapi semua kita tidak tahu hal seperti itu, ya. Saya pun berdiri di atas kaki saya sendiri, ya. Saya tidak melakukan apa yang menjadi keinginan saya. Saya terus melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan.
agar kita dapat memperoleh nanti ya mahkota yang abadi di surga nanti ya. Kita harus melakukannya terus, sekalipun terseok-seok ya, sekalipun rasanya kita nggak mampu, tapi saya melihat kehidupan hamba-hamba Tuhan di PMD ini ya, luar biasa ya, selalu melakukannya dengan setia, dengan taat. Amin. Ya, kita harus melakukan yang seperti itu sehingga benar-benar Tuhan benar-benar di sorga melihat anak-anaknya yang mencari, yang matanya selalu tertuju buat kita. Mana ini orang yang kasih? Mana ini orang yang selalu mau menjadi berkat Tuhan? Amin. Ya, memang di dalam kehidupan kita orang percaya, kita harus melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan keinginan kita ya. Kita harus benar-benar menjadi berkat. Amin. Ya, saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang selalu mau melakukannya menjadi berkat Tuhan. Kemanapun dia diutus, kemanapun dia terus melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah persiapkan, pelayanan yang luar biasa bagi setiap kita. Amin. Ya, jadi kita harus lakukan terus menjadi berkat Tuhan. Jangan jangan kita genggam segala apapun yang kita miliki. Kita harus berani menabur, ya, berani melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Karena di Lukas 6 ayat 38 ya, lebih baik memberi daripada menerima. Berilah, maka engkau akan diberi. Amin. Jika kita mau terus mau menabur di dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Amin. Dia selalu memberkati hamba-hamba Tuhan yang selalu melakukannya dengan setia, dengan ketaatan. Amin. Hal yang ketiga yang terakhir. Kita ingatkan ya, ada sebuah lagu kalau kita selalu sering menyanyikan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu. Cemerlang bagai emas murni. Amin. Ya, semua pasti suka ya emas murni ya. Itu LM ya, logam mulia. Dan kita juga harus mempersembahkannya dengan hati yang cemerlang sebagai emas yang murni di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga, yang kita harus lakukan, kita ini semua berharga di mata Tuhan, adalah kita lihat lagi satu ayat firman Tuhan terlebih dulu ya. Semua diberkati Tuhan pagi ini, kiranya Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita ya, pelayanan kita selalu diberkati ya, selalu menjadi kesukaan Tuhan. Amin. Ya. Yang ketiga, kita baca dulu di firman Tuhan. Apa yang kita harus lakukan. Yeskil 34 ayat 15 sampai 16. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Ya, kita harus memiliki yang ketiga adalah karakter Kristus, yaitu memiliki kasih. Apakah hari ini kasih Tuhan masih ada di dalam setiap kita pribadi lepas pribadi? Harus kita lakukan ya. Karena karakter Yesus itu untuk semua orang, baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya kepada Tuhan. Jangan kita pikir, wah ini orang susah diajak untuk bersekutu, untuk diselamatkan. Akhirnya kita masa bodoh lagi, tidak mau mengajak mereka.
Ingat lu Yeskil 33 ya, ayat 8 kalau tidak salah. Jika kita lupa mengajak teman-teman kita, membiarkan mereka tidak ditarik untuk percaya kepada Tuhan, itu jiwanya kita akan ditanyakan nanti di saat kita pulang ke rumah Bapa. Lakukan itu. Memang saya dulu juga orang yang belum percaya kepada Tuhan ya. Di tahun 2002, di tahun 2002 saya baru datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan diri sepenuhnya menjadi anak Tuhan. Ya, saya dulu juga orang yang keras, yang tegas tengkuk, ya, yang tidak mau dinasihati. Saya pikir kehidupan saya kan saya tidak merampok, saya tidak membunuh. Kenapa saya harus ada di dalam Tuhan? Ya, saya tidak menyakiti ya, saya tidak iri hati ya, tapi saya lakukannya itu dengan apa yang saya bisa lakukan di dalam pekerjaan saya. Ya, tapi apa yang Tuhan mau? Yaitu Yohanes 15 ayat 16. Bukan kau yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Amin. Itu yang kasih Tuhan itu seperti itu. Dia tidak pernah melupakannya apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam setiap kehidupan orang percaya. Bahkan firman-Nya berkata, di dalam kandungan ibumu kau sudah kupilih. Amin. Kita ini semua orang pilihan Tuhan. Miliki karakter Kristus, yaitu memiliki kasih yang terbesar di dalam setiap kehidupan orang percaya, terlebih lagi sebagai hamba Tuhan. Amin. Ya, kita harus melakukannya. Ya, kita nggak ada alasan lain untuk menolak panggilan Tuhan. Amin. Ya, kita harus melakukannya. Karakter Yesus itu sungguh menjadi teladan untuk kita melakukannya. Karena kita ini serupa, segambar dengan Kristus. Amin. Ya, ada sebuah lagu yang mengatakan, besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari, semakin bertambah besar anugerahmu. Amin. Kita selalu minta anugerah dari Tuhan. Ya, supaya kasih yang ada di dalam setiap kita pribadi lepas pribadi tidak pudar, tidak luntur. Amin. Ya, terkadang manusia kan bisanya mengasihi diri sendiri, yang terutama loh, kebanyakan seperti itu. Dia nggak pedulikan dengan kasih yang kita harus praktekkan kepada kita sesama manusia. Tetapi lihatlah Tuhan Yesus. Dia mengasihi semua orang. Bahkan dia datang untuk menyelamatkan orang-orang. Amin. Bagaimana dengan kita sebagai hamba Tuhan? Harus kita lakukan seperti itu. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, berarti kita memiliki karakter Kristus. Amin. Lakukan. Lakukan terus. Ya, jangan tinggi hati, jangan sombong. Ya, jangan kita pikir kita sudah memiliki kedudukan di atas, kita memiliki tingkatan yang berbeda. Gak boleh seperti itu. Di mata Tuhan itu semua sama. Amin. Mau S1, S2, S3, MTH, apapun. Itu semua di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat itu. Tetapi Tuhan melihat bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan bagi semua orang. Terlebih lagi bagi saudara-saudara kita seiman kita. Amin. Ayo kita lakukan. Ya, tidak ada kata-kata lain yang untuk kita bisa bilang jangan nanti. Ya, nggak boleh. Kita lakukan itu terus. Sampai kapan? Ya sampai kita dipanggil Tuhan. Pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Kita lihat lagi Matius 24 ayat 10 sampai 14. Ini ayat firman Tuhan yang luar biasa ini. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya
kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Ya, jangan kita mendukakan hati Tuhan. Jangan kita lari dari panggilan kita. Amin. Ya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan tidak pernah berhutang. Bahkan dia melakukannya sampai kepada anak mantu cucu kita. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Mau diberkati Tuhan keturunan kita? Mau ya. Tentunya kita harus melakukan karakter Kristus. Berbagi kasih Allah kepada semua orang. Amin. Bahkan di Mazmur 34 ayat 9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Miliki roh takut akan Tapi Tuhan. Mami senangannya Sehingga geraknya kita gerak dapat melakukannya bersama Yesus tentunya. Amin. Sebagai ayat penutup, Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah perkenanan-Mu selalu ada Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam segala aspek apapun yang kami lakukan, selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang hadir pagi ini Tuhan. Kiranya berkat-Mu selalu senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terkadang kami lalai, terkadang kami sengaja melakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tapi pagi ini kami mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Hidup kami yang berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kami mau bayar harga. Apa yang Tuhan sudah beri di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau lakukan diri kami sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami mau menjadi berkat-Mu Tuhan. Kemanapun Tuhan utus, kemanapun Tuhan pakai kami Tuhan. Kami mau menjadi berkat buat banyak orang sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terlebih lagi kami harus memiliki karakter Kristus, yaitu memiliki kasih yang agape, kasih yang tanpa pamrih, melakukannya segala sesuatunya dengan benar di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat-Mu pagi ini di PMD Tuhan. Hamba-Mu terbatas, kami percaya Tuhan, Kau yang tidak pernah terbatas untuk memberkati setiap kehidupan kami, para hamba-Mu yang ada di PMD. Berkati Tuhan terus apa yang kami lakukan bersama-sama, unity di PMD Tuhan, yang mana juga kami akan merayakan Natal bersama-sama Tuhan di tanggal 28 Januari Tuhan. Kiranya berkat-Mu senantiasa ada di dalam setiap kehidupan pelayanan kami. Berkati Pendeta Amir Aritona, berkati semua yang ada di sini ya Tuhan, yang Kau sudah tarik kami untuk bersekutu bersama unity di dalam kasih-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir. Kami percaya yang sakit pagi ini Tuhan pasti sudah sembuhkan. Terlebih lagi yang berbeban berat, Tuhan sudah hiburkan melalui kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi yang tidak ada jalan keluar, kami percaya Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit. Kau curahkan berkat yang tersembunyi untuk ini dapat memperolehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Minta maaf ya, saya setelah jam 7 saya akan live, karena saya akan ada tugas. Tuhan Yesus memberkati. Pak Ko untuk firman-Nya, Tuhan Yesus Terima kasih, Bu Deborah. berkati.
Ya, Pak Sidan, boleh satu lagu baru nanti masuk doa syafaat. Bapak Delman Aritonang, angkat dulu satu lagu ya. Baru Ya. kita masuk doa syafaat. Puji Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, hati ini jadi berjalan cemerlang bagai emasmu. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Silakan kepada yang berdoa. Kita satu dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Allah yang baik yang sudah memelihara kehidupan kami dari pagi, siang, sore, malam hingga kembali kami di pagi hari yang indah ini berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ruang Zoom ibadah PMD yang ada Tuhan. Kami sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah menolong kami, mencerahkan kami, sehingga kami benar-benar berharga di mata Tuhan. Dan kami harus berguna dalam kehidupan ini, boleh melakukan firman Allah, dan juga membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar pendengar firman, tetapi juga pelaku firman Allah yang hidup. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, hamba-Mu pendeta Komingguan, biarlah senantiasa terus menolong mengurapi apa yang sudah dilakukan. Tuhan balas berlipat ganda sudah firman Tuhan. Berkati terus pelayanan beliau, berkati terus keluarganya, dan apapun kerinduannya Tuhan menjadi jawaban yang pasti dalam kehidupannya ya Tuhan. Kesehatan kekuatan sempurna menjadi milik hamba-Mu untuk boleh terus melayani Engkau, mencari jiwa, membawa jiwa, memuliakan nama Tuhan. Demikian kami yang ada di ruang Zoom ini, Tuhan yang hadir, apapun bentuk permasalahan kami, problema kami percaya Tuhan adalah jawaban yang pasti, dan kami percaya Tuhan berikan solusi yang terbaik bagi kami, sehingga kami terus boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih-lebih kami dalam pelayanan, kiranya Tuhan memberkati di masing-masing tempat pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Berkati juga hamba-Mu, Pendeta Sidan Tugimpo yang sudah memimpin kami dalam pujian penyembahan. Kami boleh larut dalam pujian penyembahan, boleh menemukan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami persembahkan kepada Tuhan adalah perkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati terus hamba-Mu Bapak
Pendeta Sidang dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam kehidupannya sehari-hari. Pakai kencang atau enggak gitu. Puji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Abah berdoa juga Tuhan, kami berdoa untuk PMD yang ada Tuhan. Berkati terus ministry ini, pelayanan ini, badan misi ini ya Tuhan, peduli misi desa Tuhan. Berkati setiap pengurus yang ada, baik ketua maupun bendahara dan juga sekretaris yang ada Tuhan. Dan seluruh anggota PMD yang ada, baik yang ada di kota, di desa, di pelosok, dimanapun berada Tuhan, Engkau terus memberkati kami menjadi sehati, menjadi unity dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Setiap program yang ada Tuhan memberkati, baik itu program jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, biar semuanya Tuhan campur tangan sehingga boleh dilakukan dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Program-program untuk peduli orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan juga rencana Natal Tuhan, dahului dalam segala perkara, sehingga perayaan Natal nanti bukan hanya sekedar pertemuan, tetapi kami merasakan hadirat Tuhan. Kami membawa sukacita, damai Natal yang melingkupi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap acara doa, pelayanan setiap pagi yang ada Tuhan, PMD ini boleh berjalan dengan baik, dengan hamba-hamba Tuhan yang bertugas, mulai dari WL, pengkhotbah, pendoa syafaat, bahkan pembimbing, pembincang-bincang, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, kami mau berdoa bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan selamatkan bangsa kami dari ancaman resesi dunia yang ada Tuhan, dari ancaman global yang ada Tuhan. Ada orang berkata bahwa ini adalah tahun gelap, tahun susah, apapun itu. Tetapi kami dengan iman percaya pertolongan Allah nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya tidak mustahil bagi Tuhan. Mampukan bangsa kami keluar dari segala kemelut yang ada Tuhan. Sebabnya kami berdoa untuk para pemimpin yang ada, baik presiden, wakil presiden, semua jajaran menteri yang ada, dan pejabat-pejabat tinggi negara yang ada Tuhan Engkau memberkati. Anggota TNI Polri yang ada Tuhan memberkati. DPR MPR juga Tuhan memberkati. Dan juga lembaga-lembaga kehakiman juga Tuhan memberkati. Semua pemerintahan, baik gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, desa, dan URT dan RW Tuhan. Kami bawa kepadamu, biar Tuhan menolong mereka, memampukan mereka menjalankan tugas yang sudah diberikan kepada mereka ya Tuhan. Kami percaya bangsa ini adalah milik Tuhan. Bangsa ini adalah perhatian Tuhan. Tuhan menolong bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, para hamba Tuhan yang melayani baik di kota besar, kota kecil, pelosok, bahkan di pelosok terpencil sekalipun. Tuhan memberkati. Biarlah gerejamu semakin hari semakin bersatu untuk menyongsong kedatanganmu yang kedua kali Tuhan. Biarlah gerejamu Tuhan benar-benar menjadi sulu dan terang, menjadi jawaban, menjadi solusi bagi masyarakat yang ada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memampukan para hamba Tuhan yang melayani dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Bahkan mereka yang sedang bergumul membangun gereja mereka, Tuhan memberkati sehingga dana-dana yang dibutuhkan boleh tersedia tepat pada waktunya Tuhan. Yang mereka dalam membangun pastori juga Tuhan memberkati sehingga mereka boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, terpujilah Tuhan. Berdoa untuk setiap lembaga ministry yang ada, baik STT maupun sekolah Alkitab, bahkan juga yayasan-yayasan ministry Tuhan. Engkau memberkati, biarlah melalui lembaga-lembaga ini, baik pemberitaan firman Tuhan lewat televisi, radio, traktat, apapun itu Tuhan, boleh terlaksana dengan baik, sehingga boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga.
Kami serahkan seluruh pergumulan kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diangkat bebannya, bahkan yang menghadapi jalan buntu diberikan jalan keluar. Nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan acara kami. Biarlah Tuhan menopang kami, memberkati kami, sampai besok kami kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita terima berkat Allah. Pulanglah membawa serta anugerah besar dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang telah menyelamatkan kita yang percaya kepadanya, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus senantiasa menghibur, membimbing, menolong, bahkan menguatkan, menetapkan iman percaya kita mulai pagi hari yang indah ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada host. Haleluya.